Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sulistiorini dari SMK Negeri 3 Jepara. Video ini berisi praktek demonstrasi pengelolaan pertemuan. Semoga bermanfaat. Tugas yang pertama, briefing dengan tim melalui teleconference. Silakan masuk. Selamat pagi, Bu Bilkis. Ibu memanggil saya, apakah ada tugas untuk hari ini yang harus saya kerjakan? Selamat pagi, silakan duduk dulu. Oh iya, terima kasih, Bu. Apakah ada persiapan untuk diskusi? Iya, baik, Bu. Jadi kita akan menyelenggarakan rapat koordinasi kerja dengan semua cabang di seluruh Indonesia. Saya butuh Ibu untuk mempersiapkan semuanya. Ibu akan menjadi ketua panitia dan saya harap Ibu bisa membentuk tim kecil untuk membantu persiapan ini. Baik Bu, saya akan segera membentuk tim kecil untuk mengatur briefing dengan mereka melalui telekonferensi. Dan saya juga akan memastikan semua kebutuhan rapat sudah siap Ibu. Oke, tepat sekali. Rapat akan diadakan secara offline, jadi pastikan semua aspek mulai dari tempat, perlengkapan, hingga akomodasi peserta sudah diatur dengan baik. Juga siapkan materi yang akan dipresentasikan. Ibu akan memimpin presentasi nanti. Siap Bu, saya akan segera mengatur segala sesuatunya mulai dari lokasi rapat, peralatan sampai materi presentasi. Kami akan melakukan briefing secara online agar semua anggota tim paham tugasnya masing-masing Bu. Ya bagus. Pastikan semua berjalan sesuai rencana dan beri saya laporan perkembangan secara rutin. Tentu Bu, saya akan segera mulai bekerja dan memastikan semuanya terorganisasi dengan baik. Terima kasih untuk kepercayaan Ibu kepada saya. Ya, saya yakin Ibu bisa mengatasi ini dengan baik. Semoga sukses. Terima kasih Bu, saya akan memberikan yang terbaik. Silakan masuk. Selamat pagi Bu Bilkis, untuk memanggil saya apakah ada kaitannya dengan rapat koordinasi yang akan datang yang akan segera dilaksanakan? Ya, selamat pagi, silakan duduk. Iya, terima kasih. Jadi saya ingin membahas lebih lanjut mengenai rapat koordinasi kerja yang akan datang. Ada beberapa instruksi tambahan yang perlu dicatat dan disiapkan. Baik Bu, saya akan catat apa saja yang perlu kita perhatikan di kegiatan tersebut. Baik, yang pertama pastikan semua cabang mendapatkan undangan resmi maksimal 1 minggu sebelum acara. Kita juga perlu menyertakan agenda lengkap, termasuk topik utama yang akan dibahas. Baik Bu, jadi undangan resmi beserta agenda lengkap akan dikirimkan 1 minggu sebelumnya. Iya benar. Kedua, kita akan menggunakan ballroom di Hotel Grand Indonesia untuk rapat ini. Ibu perlu mengonfirmasi pemesanan dan memastikan semua kebutuhan teknis seperti sound system, LCD proyektor, dan koneksi internet tersedia. Baik Bu, saya akan segera mengkonfirmasi pemesanan ballroom dan memeriksa kesiapan fasilitas di sana. Selanjutnya untuk konsumsi kita akan menyediakan coffee break di pagi hari, makan siang prasmanan, dan penutupan dengan coffee break sore. Pastikan Ibu berkoordinasi dengan pihak hotel terkait menu dan waktu penyajian. Siap Bu, saya akan mengatur jadwal konsumsi sesuai dengan instruksi. Untuk akomodasi peserta dari cabang-cabang di luar kota, kita akan menanggung biaya penginapan mereka selama 2 malam. Ibu perlu membuat daftar peserta yang memerlukan penginapan dan berkoordinasi dengan hotel untuk masuk ke sana. Ya, saya akan segera mengumpulkan informasi peserta yang membutuhkan penginapan dan memastikan reservasi penginapan sudah siap Ibu. Yang terakhir, materi rapat perlu dipersiapkan dengan baik. Saya ingin ada presentasi dari setiap cabang mengenai pencapaian mereka tahun ini dan rencana mereka untuk tahun depan. Selain itu, siapkan laporan perkembangan perusahaan yang akan saya sampaikan. Baik Bu, saya akan menginformasikan cabang-cabang terkait persiapan presentasi mereka dan membantu Ibu dalam menyusun laporan perkembangan perusahaan. Ya bagus. Saya ingin semuanya bisa lancar. Kita akan adakan rapat panitia 2 hari lagi untuk mengecek persiapan. Saya ingin laporan dan perkembangan diri Ibu sebelum rapat panitia tersebut. Ya, siap Bu, saya akan mempersiapkan laporan perkembangan dan memastikan semua tim siap untuk rapat panitia nanti. Terima kasih. Pastikan semua dikoordinasikan dengan baik. Baik, saya akan menindaklanjuti dengan cepat Ibu. Terima kasih. Susunan panitia yang dibentuk oleh Ibu Sulistiorini sebagai ketua panitia yang bertanggung jawab atas keseluruhan
persiapan dan pelaksanaan rapat koordinasi adalah sebagai berikut. Sebagai sekretaris yaitu Bapak Andi Setiawan, dari staf administrasi, beliau bertugas menyusun jadwal rapat, membuat notulen, mendistribusikan informasi kepada seluruh anggota, serta mengkoordinasikan undangan, agenda rapat. Kemudian koordinator acara yaitu Ibu Fitri Wulandari dari manajer operasional yang tugasnya mengurus jadwal acara, memastikan kelancaran acara rapat dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan rapat. Yang keempat adalah koordinator logistik dan perlengkapan yaitu Bapak Joko Pratama dari staf pengadaan. Beliau bertugas mengurus seluruh kebutuhan logistik dan perlengkapan selama rapat seperti tempat, perangkat teknologi, konsumsi dan transportasi. Yang kelima yaitu koordinator dokumentasi Ibu Sintau Ramadhani dari staf Humas yang tugasnya mendokumentasikan seluruh kegiatan rapat baik dalam foto maupun video, serta menyiapkan laporan akhir rapat. Yang keenam yaitu koordinator komunikasi Ibu Lili Susanti dari staf komunikasi. Tugas beliau adalah menghubungi dan mengkoordinasikan komunikasi dengan cabang-cabang perusahaan serta memastikan informasi rapat tersampaikan dengan baik kepada semua peserta. Yang ketujuh adalah koordinator keuangan Bapak Suryanto dari staf keuangan yang bertugas mengurus anggaran dan keuangan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan rapat serta membuat laporan keuangan setelah acara selesai. Langkah berikutnya adalah sekretaris membuat dan mengirim undangan telekonferensi kepada anggota panitia melalui email. Setelah email terbuka seperti ini, setelah Gmail terbuka, maka untuk mengirimkan email kita mengeklik tombol compose. Kemudian setelah terbuka kita tujukan untuk siapa, kita beli alamat yang dituju. Kemudian kita tulis subjek suratnya, misalnya tentang undangan telekonferensi kepanitiaan. Setelah itu kita mulai mengisi suratnya. Nah, di sini sudah ada alamat join Zoom meeting-nya, kemudian meeting ID dan passcode untuk masuk dalam aplikasi yang digunakan. Dalam ini platform yang digunakan adalah Zoom Meeting. Setelah kita yakin sudah benar, kita klik send untuk mengirimkan email kita. Untuk memastikan email sudah terkirim, kita cek di send, lalu kita buka. Nah, kalau sudah ada seperti ini, berarti sudah terbuka ya, sudah terkirim email kita. Langkah berikutnya adalah kita menyelenggarakan telekonferensi dengan seluruh anggota panitia. Tentunya kita harus membuka dan menjadwalkan Zoom meeting kita terlebih dahulu. Nah, untuk menjadwalkan kita klik schedule. Lalu kita buat jadwalnya sesuai tanggal yang kita ingin undang, kemudian kita tentukan waktunya ya, kita tentukan waktunya. Kemudian kalau sudah itu kita simpan. Nah, setelah kita simpan, kita nanti bisa mengeceknya di jadwal yang kita buat, misalnya di hari Minggu. Nah, di sini tuh sudah ada. Nah, untuk mengundang teman-teman, maka ini bisa kita copy kemudian kita share melalui WA group atau chat pribadi yang memang untuk siapa Zoom meeting ini kita
menginvite ya. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya, mari kita awali pertemuan telekonferensi kita pada pagi hari ini dengan setidaknya kita membaca doa ya, membaca basmalah. Semoga acara kita nanti lancar dari awal sampai dengan akhir dan juga nanti jalannya rapat koordinasi yang kita rencanakan juga sukses. Kami antarkan Ibu bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terima kasih Ibu sudah Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktu untuk bergabung di telekonferensi ini. Sebelum kita mulai, sebaiknya kita berkenalan masing-masing ya Bu secara singkat terlebih dahulu. Langsung saja dimulai. Kami persilakan. Selamat pagi, saya Andi Setiawan, staf administrasi, bertugas sebagai sekretaris yang akan membantu dalam menyusun jadwal, notulen, dan koordinasi administrasi. Pagi semua, saya Fitri Wulandari, manajer operasional. Tugas saya memastikan kelancaran jalannya acara serta mengurus jadwal rapat. Selamat pagi, saya Joko Pratama dari bagian pengadaan. Saya akan mengurus kebutuhan logistik, perlengkapan acara, dan transportasi. Selamat pagi, saya Sinta Ramadhani dari bagian Humas. Saya bertugas mendokumentasikan kegiatan rapat dan menyiapkan laporan. Baik, kita sudah mengenal satu dengan yang lain ya. Untuk saya sendiri, saya sekretaris yang hari ini ditugaskan menjadi ketua panitia. Sudah kenal semuanya ya Bapak dan Ibu. Nah, saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai pembagian tugas kita. Tadi sudah disampaikan masing-masing ya, sesuai dengan arahan Ibu Direktur, Ibu Bilkis. Bapak Andi bertanggung jawab atas administrasi dan komunikasi. Pastikan semua undangan sudah dikirim tepat pada waktunya ya Bapak. Kemudian Ibu Fitri memastikan keseluruhan acara berjalan lancar dengan mengikuti jadwal yang sudah kita buat. Kemudian Bapak Joko nanti mempersiapkan segala kebutuhan logistik mulai dari tempat, alat, dan juga konsumsinya. Sedangkan Ibu Sinta pastikan nanti dokumentasi pada saat acara dilakukan lengkap ya Bu, baik foto ataupun video. Apakah ada yang ingin ditambahkan atau diklarifikasi Bu, Bapak dan Ibu? Saya ingin memastikan untuk perlengkapan seperti proyektor dan sound system, apakah ada spesifikasi khusus yang dibutuhkan? Ya, nanti kita bahas lebih detail di bagian logistik. Tapi saya pastikan kualitas alatnya mendukung kebutuhan acaranya ya. Kemudian rapat koordinasi kerja kita nanti akan diadakan secara offline ya, lokasinya di Hotel Grand Indonesia. Kita akan mengundang seluruh cabang untuk menghadiri rapat berjumlah 10 peserta karena kantor kita memiliki 10 cabang. Nah, untuk jadwalnya rapat akan berlangsung selama 3 hari. 3 hari ya Bapak dan Ibu, dan itu diperkirakan di tanggal 14 Oktober 2024. Ya, lokasi di Hotel Grand Indonesia sangat strategis. Kita perlu memastikan tempat memiliki fasilitas lengkap, termasuk akses internet dan ruang diskusi. Saya setuju. Saya akan segera menghubungi tempat untuk memastikan ketersediaan dan fasilitas yang kita butuhkan. Untuk logistik, saya akan menyiapkan kebutuhan seperti proyektor, sound system, serta meja dan kursi. Bagaimana dengan konsumsi? Apakah kita akan mengadakan makan berat atau snack saja? Ya, untuk konsumsi Bapak dan Ibu kita menyiapkan semuanya ya Bapak dan Ibu. Jadi nanti karena kita melaksanakan di hotel selama 3 hari,
2 hari selama menginap itu semua peserta sudah mendapatkan sarapan gratis ya. Itu sudah include pada pemesanan hotelnya. Kemudian nanti juga ada ice breaking ya, snack untuk ice breaking begitu di pagi dan sorenya. Mereka juga akan kita pesankan makan siang dan juga makan malamnya. Untuk alat presentasi, apakah kita perlu menyiapkan backup jika ada kendala teknis? Iya, pastikan ada cadangan alat ya untuk seperti proyektor, sound system. Kita sepertinya juga butuh teknisi ya di lokasi untuk berjaga-jaga. Bagaimana dengan dokumentasi? Apakah kita butuh tim tambahan untuk fotografi dan videografi? Nah, untuk dokumentasi, kita bisa mengatur tim kecil nanti atau menyewa jasa profesional jika diperlukan. Kita pastikan seluruh acara terdokumentasi dengan baik, itu pesan dari Ibu Bilkis. Apakah ada detail khusus yang harus disertakan dalam undangan ke cabang-cabang? Iya, pastikan agenda, lokasi, dan juga waktu sudah lengkap, dan juga permintaan konfirmasi kehadiran agar kita menyiapkan kebutuhan peserta itu dengan tepat. Baik, terima kasih atas partisipasi aktifnya. Saya harapkan semuanya sudah jelas ya dengan tugasnya masing-masing. Tolong selesaikan tugas yang telah disepakati dan kita akan mengadakan rapat lanjutan minggu depan untuk mengecek pertimbangan. Terima kasih dan sampai jumpa di rapat berikutnya. Terima kasih semuanya. Sama-sama, terima kasih Sama-sama. kembali. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Setelah rapat selesai, maka tugas berikutnya adalah menyusun notula rapat yang dihasilkan dari telekonferensi kepanitiaan kecil rapat koordinasi kerja. Di sini notulanya dibuat di sela-sela sekretaris itu mengikuti Zoom meetingnya. Berikut adalah isi dari notula rapatnya. Tugas yang kedua, mempersiapkan kebutuhan rapat. Sebelum surat benar-benar diketik, sebelumnya surat berupa draft yang akan diperiksa oleh pimpinan. Nah, kemudian setelah ini barulah diadakan pengetikan ulang sesuai dengan revisi yang diberikan oleh Bapak Pimpinan atau Ibu Pimpinan. Setelah menerima revisi dari pimpinan, surat kemudian diketik sesuai dengan revisi yang diberikan oleh pimpinan. Pastikan sebelum diedarkan atau ditujukan kepada penerima surat, surat sudah dilengkapi dengan tanda tangan dan juga stempel. Selanjutnya, dokumen yang dibuat adalah daftar hadir. Karena rapat berlangsung 3 hari, maka saya menyiapkan daftar hadir untuk 3 hari. Langkah selanjutnya yang harus dipersiapkan adalah biodata peserta rapat. Biodata peserta rapat ini kami kumpulkan melalui Google Form juga sekaligus sebagai informasi kesediaan kehadiran mereka. Nah, seperti ini jadinya ada 10 peserta yang sudah mengkonfirmasi kehadiran. Ada Muhammad Rofi'i, ada Sahrul Gunawan, ada Supartima, ada Suryani, Toto Junarto, kemudian Lia, kemudian Yolanda Fiskasari. Hotel untuk mempersiapkan akomodasi
untuk 10 orang tamu. Selamat pagi, dengan saya Ardian, Customer Service Hotel Grand Indonesia. Apakah ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi, dengan saya Rini, sekretaris perusahaan di PT Sulistyo Rini Global Furnishing. Saya ingin melakukan pemesanan ruang pertemuan untuk acara yang akan datang. Apakah saya bisa dibantu? Baik, Ibu, kami memiliki beberapa pilihan ruang pertemuan yang dapat menampung 10 orang. Apakah ada tanggal tertentu yang ingin Ibu pesan? Ya baik Bapak, saya ingin memesan untuk 10 orang tamu undangan kami ya ruang pertemuan selama 3 hari mulai dari tanggal 14 sampai tanggal 16 Oktober 2024. Saya akan memeriksa ketersediaan ruang pertemuan untuk tanggal tersebut. Mohon tunggu sebentar, Ibu. Baik, Ibu Rini, kami memiliki ruang pertemuan yang tersedia untuk tanggal 14 sampai 16 Oktober. Ruang ini dilengkapi dengan proyektor, sound system, dan koneksi internet. Apakah Ibu ingin melanjutkan pemesanan? Ya baik, mohon konfirmasi pemesanan ruang pertemuan tersebut ya. Tentu Ibu, sebagai informasi biaya sewa ruang pertemuan adalah 2 juta per hari. Jadi total untuk 3 hari menjadi 6 juta. Apakah Ibu setuju dengan harga tersebut? Iya, saya setuju. Tolong catat pemesanan untuk 3 hari ke depan dan kirimkan detailnya melalui email ya Bapak. Baik Ibu Rini, saya akan mengirimkan detail pemesanan dan konfirmasi ke email Ibu. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu tambahkan? Tidak ada, terima kasih atas bantuan Anda. Saya menunggu konfirmasi melalui email ya. Sama-sama Ibu Rini, kami akan segera mengirimkan informasi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Joko, apakah semuanya sudah dipersiapkan Pak untuk keperluan rapat kita besok? Selamat pagi Ibu, ini saya sudah menyiapkan tata ruangnya. Kita menggunakan sistem USRED agar pesertanya bisa saling berhadapan, dan sound sistemnya kita menggunakan sistem net kabel agar saat presentasi terdengar dengan jelas. Akhirnya kita menggunakan LCD. TV flat ya Pak? Iya. TV flat. Kemudian untuk penerangannya kita usahakan agar TV-nya atau proyektornya kelihatan dengan Iya. jelas. Selain TV flat kita ada cadangan proyektor juga ya Pak ya? Iya. Ya, sehingga nanti aman ketika terjadi kendala kan berarti kita bisa tetap menggunakan proyektor ya Pak ya? Iya. Ya baik Pak, untuk AC-nya juga sudah dingin ya Pak? Iya, Ini juga cukup untuk 10 orang nanti. Ya baik Bapak, terima kasih. Iya, sama-sama. Pak Andi, pengecekan kita sampai ini ya. Untuk mic-nya sudah dipastikan menyala tadi ya Bapak? Sound sistemnya sudah, proyektor, layar proyektornya sudah hidup, alat rapat juga sudah sesuai. Terima kasih Pak Andi, sampai berjumpa lagi besok di pertemuan berikutnya. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Selamat siang Pak Andi, saya Rini, sekretaris dari PT Sulistyo Rini Global Furnishing. Saya ingin menginformasikan bahwa kami membutuhkan bantuan teknis untuk persiapan ruang pertemuan Bapak. Apakah sekarang Bapak bisa membantu kami? Selamat siang, Bu Rini. Tentu, apa saja yang perlu disiapkan untuk ruang pertemuan? Rencananya kami akan mengadakan pertemuan besok pagi, jadi kami butuh pengecekan dan persiapan untuk beberapa hal seperti
sistem audio, proyektor, dan koneksi internet. Apakah Bapak bisa melakukan pengecekannya hari ini, Bapak? Baik, Bu. Saya bisa datang ke sana siang ini. Proyektor, apakah ada spesifikasi khusus atau peralatan tambahan yang diperlukan? Satu, dua. Sistem audio standar sepertinya sudah cukup, Pak, tapi untuk proyektor kami butuh koneksi HDMI dan VGA karena ada beberapa perangkat yang akan digunakan. Selain itu kami juga memerlukan kabel ekstensi tambahan. Siap, saya akan pastikan koneksi HDMI dan VGA tersedia. Dan saya akan bawa kabel ekstensi tambahan. Mengenai koneksi internet, apakah ada jaringan khusus yang perlu dicek? Betul, Pak, tolong pastikan jaringan WiFi stabil di ruang pertemuan karena akan digunakan untuk video conference juga. Baik, Bu Lini. Saya akan lakukan pengecekan menyeluruh untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Saya akan tiba dalam waktu sekitar 1 jam. Terima kasih Pak Andi, saya tunggu kedatangannya. Jika ada keperluan tambahan nanti, saya akan menghubungi Bapak. Sama-sama, Bu. Sampai jumpa nanti. Sampai jumpa Pak Andi. Pak Andi, pengecekan kita sampai ini ya. Untuk mic-nya sudah dipastikan nyala tadi ya Bapak? Sound sistemnya sudah, proyektor, layar proyektornya sudah hidup, rapat juga sudah sesuai. Terima kasih Pak Andi, sampai berjumpa lagi besok di pertemuan berikutnya. Silakan masuk. Selamat siang Bu Bilkis, mohon izin menghadap sebentar. Ya, silakan dulu. Saya ingin mengonfirmasi bahwa semua persiapan untuk rapat besok sudah selesai dilakukan, Bu. Tempat sudah disiapkan di ruang rapat lantai 3 dan semua peserta sudah saya hubungi untuk kehadirannya. Baik, bagaimana dengan materi dan agenda rapatnya? Materi sudah dikumpulkan, Bu, dan disusun oleh tim serta sudah saya distribusikan ke semua peserta. Agenda rapat juga sudah difinalisasi dan akan dibagikan saat rapat dimulai. Ya, bagus. Bagaimana dengan perangkat teknis seperti proyektor dan sistem suara? Iya, perangkat teknis sudah diuji tadi Bu, dan semuanya berfungsi dengan baik. Proyektor, laptop, sistem suara itu siap untuk digunakan, Bu. Apakah ada hal lain yang perlu diperhatikan? Semuanya sudah siap Ibu, dan juga sudah konsumsi juga sudah. Saya pastikan ketersediaannya nanti selama rapat. Kira-kira apakah ada tambahan instruksi yang perlu saya lakukan Ibu? Sepertinya sudah cukup. Terima kasih atas persiapannya. Semoga rapat berjalan dengan lancar. Sama-sama Bu. Laporan diawali dengan notula rapat, kemudian daftar hadir rapat selama 3 hari, kemudian bukti pembayaran sebagai penjelasan rincian biaya selama rapat, bukti transfer pembayaran, kemudian dokumentasi rapat. Tugas yang ketiga, presentasi dalam bahasa Inggris.
Good morning, everyone. Good morning. Thank you for being here today. I will walk you through our 2025 work plan for our companies. Let's start with our company vision and mission. Our vision is to become the leading provider of innovative, high-quality furniture. This is supported by our mission to deliver superior product, build sustainable relationship with our customer, and ensure eco-friendly production process. For 2025, we have set some ambitious but achievable targets. Number one, next slide, please. Number one, sales growth by 15%. Market expansion into 2 new international markets. 3. Product development of 5 new innovative products. And number 4, digital transformation with ERP implementation for greater efficiency. There is a strong perspective. How do we make ourselves 15%? Great question. Let's move to the next slide. We will focus on e-commerce optimization, especially enhancing our digital marketing effort. Branding campaign will be ramped up, collaborating with influencers to reinforce our brand identity. Lastly, we will diversify our products, aligning with customer needs and emerging trends. What about our international market expansion? Which countries are we targeting? Good point. Let me explain that in the next slide. We are focusing on Southeast Asian and Europe markets. We will collaborate with local distributors and participate in international exhibitions to establish a strong presence. Our target is to generate 10% of our revenue from this new market within 2 years. How do we plan to stay competitive in terms of product offerings? That's a key part of our strategy. Let's take the two. We will emphasize sustainable design using recycled material for eco-friendly product. Additionally, we are expanding our premium product line to cater to higher end markets. We will also incorporate smart technology into our furniture design, keeping us ahead of the curve. Digital transformation, satellite and focus. Can you elaborate on the ERP and automation strategies? Absolutely. Let's go over that in the next slide, please. We are implementing ERP to streamline our workflows, manage inventory, and improve production management. We will also enhance CRM to improve customer satisfaction. Automation, including AI, will help us increase production efficiently, reducing manual error and saving costs. What about sustainability? How do we align with current environmental concerns? That's critical for our long-term strategy. Let me explain further. We are committed to reducing emissions by implementing eco-friendly process. Our waste management will focus on maximizing recycling and utilizing production waste. Moreover, we are launching CSR program to support local communities and
the environment. The tasks are impressive. How will we ensure our teams are ready to execute? That's covered in our resource and HR development plan. Let's take a tour. We will provide continuous training for our employees and enhance their technical and managerial skill. We will focus on recruiting the right talent that fit our values and vision. Lastly, we will implement employee wellness program to support both physical and mental well-being. Thank you for the detailed presentation. What are the next steps? In conclusion, this strategic plan will drive growth and ensure our sustainability in the long run. The next steps are to implement these strategies and monitor progress regularly. I look forward to working with all of you to achieve this goal. Now, I will open the floor for any further questions. Thank you for the presentation. I have a question about the physical person. So, considering the current market trends, do we have identified new trends in case the market condition worsen? That's a valid concern. We have factored in potential market fluctuation, while our main strategy is growth through digital channel and product diversification. We have also prepared contingency measures that include cost optimization and targeted promotional campaign to maintain competitiveness in slower market. Additionally, we will closely monitor each region and adjust strategies based on performance. Regarding the international market expansion, do we have any specific partnership in place already, or are we still in the process of establishment? We are currently in discussion with potential distributor in Southeast Asia and Europe, while no contract has been finalized yet. The response has been positive. We aim to finalize key partnership in the first quarter of 2025 to ensure smooth entry into this market. Participation in international furniture exhibition will also help us solidify these relationships. We are planning to handle competition in this new market, especially with local brands that are already well established. Good question. Our strategy focus on differentiation. We aim to position ourselves as a premium brand, offering eco-friendly, innovative product areas where local competitor may not be as strong. Additionally, our digital marketing strategy will help us target legal audience who are seeking sustainable and high quality furniture. Collaborating with local influencer and adapting to local preference will also give us a competitive edge. Could you elaborate on the role of automated production? How will this affect our plant workforce? Automation will primarily be used in increase efficiently in repeatedly tasks, reduce error, and optimize production timelines. It's not about replacing job but enhancing productivity. Our current workforce will be trained to manage and operate this automated system, which will ultimately help them acquire new skills. We see this is an opportunity to improve both output and employee satisfaction.
be ready on time? Yes, we have a clear timeline for the product launch. 2 new products are scheduled for launch by mid-2025, followed by the remaining 3 toward the end of the year. This phased approach will allow us to focus on proper marketing and distribution strategies for each launch. Thank you for addressing our question. I would like to ask your advice. Thank you all for your input. I'm confident that together we can achieve this goal and make 2025 a successful year for PT Sulistyo Ini Global Furnishing. Please give